Nah, untuk sesi yang pertama ini, saya memberikan kesempatan yang pertama untuk Mas Angga Dwi Artama, begitu ya. Nah, menarik nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam terkait apa yang dikerjakan Mas Angga ini, terutama bagaimana ya terkait ketahanan sektor pangan, terutama untuk komunitas begitu ya, di tengah pandemi COVID-19. Saya coba men-share pemikiran-pemikiran saya juga beberapa hal terkait bagaimana kita melihat hubungan antara apa yang terjadi sekarang, pandemi COVID-19 ini, dengan krisis lingkungan karena berdekatan dengan Hari Bumi juga, dan bagaimana masyarakat secara umum dan bagaimana kita di Indonesia juga mempersepsi dua hal ini. Jadi saya mungkin mulai dengan beberapa share saja berita-berita. Bapak Ibu semua mungkin sudah cukup familiar dengan isu-isu ini. Banyak sekali berita tentang COVID-19 dari mulai studi epidemiologi, tentang informasi tentang vaksin, kemudian tentang virusnya itu sendiri. Yang ingin saya coba highlight mungkin melihat bagaimana virus ini dikaitkan dengan lingkungan hidup. Ada berbagai teori atau banyak sekali temuan-temuan yang bisa mengaitkan virus dengan lingkungan hidup. Salah satunya mungkin ini bagaimana katanya misalnya deforestasi itu memicu perpindahan virus dari hewan ke manusia. Tapi di sisi lain juga ada pemberitaan tentang bagaimana secara timbal balik virus corona yang kemudian berdampak ke ekonomi masyarakat juga akhirnya secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya resiko deforestasi. Jadi ada dari tadi deforestasi menyebabkan wabah, kemudian wabah secara tidak langsung berakibat terhadap deforestasi, sering melemahnya pengawasan hutan. Kemudian kita juga sering mendengar kabar baik bagaimana misalnya virus corona ini dengan adanya virus corona karena work from home atau lockdown, polusi udara menjadi berkurang gitu. Ini kabar baik. Tapi kita juga nggak bisa selalu melihat bahwa hubungannya linear bahwa virus corona kemudian menyebabkan lingkungan jadi lebih baik. Di satu sisi ya kita juga dengar misalnya hewan-hewan liar mulai turun ke kota-kota yang mulai sepi kayak gitu. Tapi kita juga dengar cerita bahwa proyek-proyek lingkungan hidup itu juga sedikit banyak terhambat karena wabah corona ini. Misalnya di Amerika yang tadinya ada 2020 ini jadi waktu tahun monumental untuk penerapan pengurangan plastik kemasan gitu. Dengan adanya corona ini akhirnya proyek itu tidak berjalan. Sama halnya misalnya proyek-proyek seperti energi terbarukan itu akhirnya semua terhenti banyak yang terhenti dengan adanya COVID-19 ini. Jadi saya ingin coba menekankan sejauh mana sih, bagaimana sih kita melihat hubungan antara kita dan lingkungan, kita dan pandemi ini, dan khususnya dalam masyarakat modern yang semuanya bergerak sesuai dengan roda perekonomian, apa yang kemudian menyebabkan atau memperparah dampak dari krisis lingkungan dan wabah ini. Saya coba angkat, saya bukan epidemiolog, saya sosiolog, tapi ini mungkin konsep dasar di epidemiologi kalau penyakit itu, wabah itu terjadi sebagai interaksi dari 3 hal. Satu, sumber penyakitnya itu sendiri, virusnya atau bakterinya atau apapun itu, atau lingkungannya, kemudian masalah lingkungannya, baik itu infrastruktur, kondisi fisik lingkungan, tapi juga kondisi biologis lingkungan hidup gitu, hutan dan sebagainya, dan manusianya. Dan manusia di sini baik itu terkait dengan demografinya, tapi juga terkait dengan perilaku, pola ekonomi dan sebagainya. Dan itu semua ketika dihubungkan dengan karakteristik 3 hal itu, keseimbangan itu akan menyebabkan wabah itu terjadi dalam tempo yang waktu tertentu, seperti itu. Saya ingin meng-highlight satu studinya Tony McMichael, dia seorang epidemiolog yang cukup besar dari Australia. Dia melihat bagaimana wabah itu muncul dalam rentang waktu sejak sejarah manusia, mungkin sejak zaman prasejarah, dan melihat ada pola-pola tertentu. Dan kalau dulu misalnya wabah itu terjadi ketika ada proses masyarakat manusia yang mulai merambah hutan, kemudian seiring dengan peningkatan urbanisasi, kota semakin padat dan sebagainya. Nah, Tony McMichael meng-highlight kalau di masa sekarang ini ada faktor-faktor sebenarnya yang
mempengaruhi bagaimana wabah itu terbangun. Kalau kita lihat di sini, di slide, di waktu sekarang ini salah satu faktor paling penting adalah perubahan lingkungan atau environmental change, atau dalam hal ini mungkin global environmental change. Jadi perubahan iklim itu juga sangat berpengaruh, dan kerusakan lingkungan itu berpengaruh terhadap bagaimana wabah itu muncul. Di artikelnya Tony McMichael share tentang contoh-contoh ini, artikelnya tahun 2015 kalau saya nggak salah. Jadi sebelum kejadian corona ini, jelas dia melihat dalam perkembangan sejarah kita yang baru-baru ini, banyak pola-pola lingkungan yang berubah yang kemudian menyebabkan merebaknya wabah di daerah-daerah tertentu. Kasus misalnya El Nino, curah hujan tinggi di Amerika Latin, di Amerika Serikat, kemudian fragmentasi habitat di Amazon, di Amerika Latin, itu juga sama menyebabkan demam berdarah Machupo. Lalu kalau kita bicara tentang keseimbangan populasi, ketika predator itu mulai hilang di daerah Amerika, serigala khususnya, tikus-tikus akhirnya mulai berinteraksi dengan manusia, dan di situ akhirnya merebak jenis-jenis penyakit tertentu dan sebagainya. Termasuk salah satunya mungkin kita bicara perubahan iklim, kasus yang cukup cukup parah juga dan terjadi secara rutin tiap tahun adalah demam berdarah, yang dalam tahun ini tenggelam oleh berita COVID. Sekarang daerah-daerah subtropis, Taiwan misalnya sekarang udah mulai sejak 2015 tuh udah mulai pernah terjadi terjadi ledakan penyakit DBD. Akhirnya mereka punya berbagai upaya penanganan, padahal sebelumnya belum pernah terjadi gitu. Jadi dan ini kemudian juga membangun satu siklus gitu. Jadi jelas kerusakan lingkungan tadi, perubahan lingkungan berpengaruh terhadap merebaknya satu wabah, tapi juga dengan terjadinya wabah dan karena bersentuhan dengan sistem ekonomi kita, dengan sistem sosial kita yang sudah cukup kompleks, akhirnya respon kita terhadap wabah itu juga bisa mendorong terjadinya perubahan lingkungan lagi. Dan itu yang kemudian oleh Thalmann dan teman-teman dan koleganya disebut sebagai sindemik gitu. Ini contohnya siklus untuk HIV, kasus HIV misalnya. Nah, atas dasar itu mungkin saya coba meng-highlight bahwa ya dalam konteks Hari Bumi ini kita bicara tentang satu waktu di dalam sejarah bumi di mana manusia sangat-sangat berperan terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Satu periode yang kita sebut dengan antroposin. Dan itu katanya diprediksi terjadi sejak revolusi industri misalnya, di mana pembangunan sangat pesat sehingga ya dampaknya ke perubahan-perubahan lingkungan tadi. Apa yang membedakan masyarakat modern dengan masyarakat yang lebih tradisional gitu dalam konteks penyakit, wabah dan krisis lingkungan? Dan saya ingin merujuk ke satu buku tulisannya Ulrich Beck, seorang sosiolog dari Jerman, bicara tentang masyarakat resiko atau risk society. Intinya adalah bahwa konsep resiko di dalam persepsi, dalam teori yang dikembangkan oleh Ulrich Beck itu berbeda dengan konsep resiko yang ada zaman dulu gitu. Jadi Ulrich Beck membedakan dulu ketika sumber daya masih langka di abad ke-19 misalnya, awal abad ke-20, orientasi masyarakat adalah concern terhadap kelangkaan sumber daya, sehingga jargonnya katanya yang dipakai adalah I am hungry atau saya lapar gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan sumber daya dengan revolusi hijau, dengan eksploitasi terhadap lingkungan sebesar-besarnya. Di masyarakat di negara-negara maju seperti di Eropa, pada akhirnya di abad ke-21 ini masyarakatnya sudah cukup kaya, sudah wealthy enough gitu, sudah cukup makmur. Akhirnya yang muncul adalah kekhawatiran yang lain. Jadi bukannya mereka jadi lebih tenang, tapi yang tadinya mereka khawatir akan kelangkaan sumber daya, sekarang mereka khawatir ada resiko yang muncul dari kelimpahan. Jadi itu yang konsepnya masyarakat resiko itu. Jadi jargonnya yang tadinya I am hungry atau saya lapar berubah ke I am scared atau saya takut. Kok tidak lagi bisa diisolasi secara terbatas, secara personal. Ketakutannya dirasakan di seluruh dunia. Meskipun dampak yang terasa mungkin di satu daerah tertentu, tapi resiko itu diterima sebagai sesuatu yang dipersepsikan secara umum di dunia ini gitu. Jadi makanya perubahan iklim
itu sesuatu yang mungkin terjadi penyebabnya sekarang sumbernya udah dari mana-mana gitu ya. Tapi semua orang merasa ketakutan yang sama. Dan dalam hal ini yang tadinya dalam masyarakat modern itu kita bicara tentang class consciousness, kesadaran kelas. Kalau semakin kita bisa mensecure, artinya biasanya masyarakat kelas atas gitu, kelas menengah, mereka sudah cukup bisa mengamankan kelangkaan sumber dayanya dengan kecukupan. Masyarakat kelas bawah misalnya, kelas pekerja yang lebih rentan, kerentanannya sama, tapi sekarang resiko membuat kesadarannya berubah. Kita tidak lagi sepenuhnya melihat kesadaran kelas, tapi kita juga melihat bahwa resiko ini, pandemi ini atau krisis lingkungan ini bisa menimpa siapa saja, mau kaya mau miskin. Poin yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa kita apa yang kita hadapi sekarang dengan krisis lingkungan, dengan COVID ini itu mencirikan satu masyarakat yang sangat concern sama resiko. Kalau misalnya kita baca lagi, explore lagi bukunya, ada beberapa ciri-ciri lain, misalnya dari masyarakat resiko, misalnya masyarakat yang sudah tidak atau meragukan legitimasi dari pemerintah, atau bahkan meragukan legitimasi dari kalangan ilmiah gitu, karena informasinya sangat banyak, akhirnya dikonstruksi pengetahuan yang baru, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan sebagainya. Dalam konteks yang saya teliti, bicara tentang bagaimana respon masyarakat terhadap krisis lingkungan dan wabah ini dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan dengan food security, ini juga jadi isu yang menarik. Kami menemukan misalnya bahwa di dalam rantai pasok yang modern, just in time supply chain misalnya yang sangat efisien dalam hal ini, tapi di sisi lain juga jadi sangat ringkih atau rentan terhadap berbagai krisis. Sehingga kalau yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, di satu sisi supermarket itu habis pangannya karena semua orang berbondong-bondong beli, tapi di sisi lain petani-petani juga nggak mampu ngejual produk-produk mereka karena mereka nggak tahu bisa dijual kemana. Si perusahaan-perusahaan yang ada di tengah-tengah rantai pasok ini mundur gitu, dan mereka akhirnya kebingungan, dan banyak kejadian di mana sayur-sayuran dibuang, hewan-hewan dibunuh gitu karena tidak bisa dijual dan biaya pakannya cukup besar. Mungkin gambaran dari saya kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih Mas Angga sudah memberikan insight yang cukup membuka mata kita semua ya, bahwa ini semua meskipun asal-muasal virus ini masih terus diselidiki, tapi selalu ada korelasi dengan krisis lingkungan yang sedang terjadi, begitu. Nah, untuk yang kedua, Mas Sony Mumbunan sudah bergabung ya bersama kami di sini. Mas Sony bisa tes suara dulu? Halo. Iya, apa kabar Mas Sony? Kabar baik, semoga teman-teman juga baik adanya. Mas Sony mungkin bisa memberikan refleksi begitu ya di Hari Bumi ini dengan momentum terjadi pandemi ini, apa nih yang bisa kita petik sebagai pelajaran berharga dalam kaitannya dengan kondisi bumi kita? Untuk kesempatannya ini sudah mengundang kami juga WRI, ada banyak yang bisa di-share tentu saja, tapi karena waktunya cuma 10 menit, saya mungkin 2 hal yang ingin saya share. Yang pertama adalah kita lihat bahwa tadi sudah disebut Mas Angga dengan membawa Ulrich gitu ya di sore kita ini, bahwa memang nggak ada yang bisa dipisah-pisahkan lagi, diisolasi satu di yang lain, gitu. Semuanya taut menaut, kait berkait, itu berkelindan satu dengan yang lain. Yang kemudian ketika menemukan momentumnya, dia muncul secara cukup dramatis. COVID ini udah dramatis banget. Ada yang nggak dramatis mungkin bisa kita abaikan, tapi sekarang pangkal COVID atau pandemi gitu seperti COVID, itu kan perusakan habitat. Ya tentu ada perdebatan itu virus yang dikerjakan di lab, kita tunggulah benar atau enggak, tapi degradasi lahan itu membuka virus yang ada di tempat tertentu gitu ya,
apa yang disebut di dalam literatur epidemiologi sebagai pre-emergence. Jadi dia munculnya memang awalnya seperti itu, dan itu berlaku untuk banyak yang disebut sebagai zoonosis itu. Kemungkinan virus berpindah dari non-human, biasanya yang bertulang belakang itu vertebrata, ke human species. Karena ekonomi kita terintegrasi, kadang-kadang dia muncul, tapi kadang-kadang cuma localized emergence saja. Kasus Nipah di Malaysia, Bangladesh, itu nggak sempat mengglobal gitu. Tapi karena integrasi ekonomi kita, trading kita, dagang kita, maka kemudian dia menjadi yang kita kenal sebagai pandemi. Jadi kita lihat di paling hulu ada persoalan lingkungan, degradasi, kerusakan habitat, yang sudah teman-teman kampanyekan, tulis gitu dengan sekian banyak. Sekarang ketika dia muncul, COVID ya misalnya, penyakit yang terkait dengan respiratori, dia berinteraksi dengan polusi udara. Yang literatur yang riset dan muncul belakangan ini adalah nitrogen dioksida gitu, bagaimana dia punya korelasi tinggi dengan kasus COVID. Jadi polusi. Kemudian kita tahu polusi juga berinteraksi dengan perubahan iklim, suhu, yang mempengaruhi kesehatan. Simulasi Universitas Oxford itu untuk observasi agak panjang gitu, dia bilang premature death di Jakarta bisa 1,6 juta orang gitu, 1,6 juta. Jumlah yang besar sekali. Bandung mungkin 1,1, 1,2 juta. Jadi kita lihat bagaimana dia mulai terkait berinteraksi dengan persoalan lingkungan yang lain. Nah sekarang, ketika dia terjadi gitu, di konteks Indonesia, yang juga punya konteks El Nino, kebakaran hutan, teman-teman bisa bayangkan, ada persoalan penyakit respiratori, ISPA, dan segala macam yang juga nanti bergabung gitu, ada kombinasi antara kejadian kebakaran hutan, COVID, gitu, gimana tekanan itu ke layanan kesehatan kita, di overwhelming nanti. Nah, sekarang di agak hilir, baru kita lihat bagaimana dia mempengaruhi ketika terjadi, kita bicara pengaman sosial, kita bicara stimulus. Kita tahu terbatas sekali stimulus dan pengaman sosial. Jadi masyarakat yang tinggal di tepi hutan, ya miskin atau yang bergantung dari trading komoditi, sawit, karet, kesulitan mungkin, mereka akan masuk ke hutan untuk cari makan. Jadi makin merusak lagi ini, jadi siklusnya begitu. Enak kita ngomong sekarang karena jadi lebih gamblang untuk mengait-ngaitkan itu. Kalau dulu kita kayak orang aneh aja gitu ya, ngomong ini, ya teman-teman saya yakin juga, ini apaan sih orang ngomongnya, bukan K-pop gitu ngomongnya, persoalan lingkungan gitu. Jadi ini mulai kelihatan gitu relasi. Yang kedua adalah, refleksi kedua, ini kasus nyata yang kayak membuktikan apa yang diantisipasi oleh oleh banyak peneliti gitu, oleh teman-teman jurnalis yang mendalami atau meminati area ini. Sekarang tiba-tiba dia jadi kenyataan gitu. Tentu ada perdebatan apakah kita perlu gitu mengalami pandemi seperti ini untuk menurunkan emisi atau tidak, itu ada perdebatan cukup kaya gitu ya. Walaupun kalau lihat riset-riset paling baru, emisi karbon cuma turun sekitar 4-5%. Padahal kalau kita mau stabilisasi iklim di 1,5 derajat misalnya, kita butuhnya sekitar 6% turunnya. Itu udah kayak gini. Jadi ke depan kita perlu memikirkan skema-skema baru, pengorganisasian ekonomi dan sosial, kalau nyerempet ke back gitu, Ulrich Beck, bagaimana caranya kita kocok ulang nih, kita mau mengorganisir masyarakat kita pasca COVID kayak gimana gitu. Itu jadi lebih mudah kita ngomongnya sekarang, karena fondasinya jadi nyata, jadi nggak abstrak, nggak jauh gitu. Sekarang nyata banget, semua orang dari rumah dia harus. Jadi kurang lebih itu dua refleksi yang bisa saya sampaikan. Tentu nanti ke depan ini seperti apa gitu tuh kita nggak tahu, kita masih menunggu COVID ini sampai kapan dia selesai. Tapi setidaknya ini jadi waktu yang baik untuk kita mulai merenung dan memikirkan pasca ini kita mau ngapain gitu terhadap lingkungan. Ya, lingkungan akan baik-baik aja, dia punya mekanisme untuk membenahi dirinya sendiri. Yang jadi problem kan manusianya sebetulnya, dia yang rusak, dia yang kena akibat gitu.
alam itu biasa aja, mau dia rusak juga dia bisa recovery sendiri. Manusia nih yang enggak, terutama sebagai spesies. Saya sering bercanda ke teman-teman yang kalau bertanya gitu, COVID ini memang dramatis. Tapi kalau kita perhatikan, COVID ini atau pandemi sejenis itu cuman kayak sesuatu yang dicepetin gitu dari problem perubahan iklim atau biodiversity loss. Jadi kayak kita putar ini di forward dibikin cepat banget, hitungannya hari per hari. Nah kurang lebih sebetulnya kalau hitungannya agak bulan per bulan, tahun per tahun, ya itu perubahan iklim dan biodiversity loss. Tapi kalau dipercepat ya dia jadi kayak COVID gitu. Nah kita ngetes dulu nih dengan cepat kayak gini, gimana kita merespon itu. Tapi pelan-pelan kita lihat bahwa dalam hitungan dekade kita akan berhadapan dengan dampak perubahan iklim yang juga nggak kalah parah. Cuman waktunya lebih lambat. Jadi kita nggak kayak sekarang kan, kita langsung work from home. Mungkin nanti kalau climate change kita masih tetap ke kantor gitu, tetapi panen nggak bisa diprediksi jadwal panennya karena extreme weather dan seterusnya. Kita kemudian pergi ke kantor, pulang kantor gitu, tiba-tiba sakit nggak beres, rumah sakit karena exposure kita ke perubahan iklim dan polusi dan seterusnya. Iya, tapi awareness kita kalau Mas Sony melihat apakah sudah mulai muncul nih soal lingkungan, baik itu oleh pejabat publik dan masyarakat di tengah pandemi yang boleh dibilang mulai akhir Desember ini sampai bulan ini, Mas? Menurut saya dia separuh-separuh. Jadi misalnya masyarakat dulu gitu ya. Masyarakat kalau tanya perubahan iklim, yakin deh kalau disurvei orang nggak kenal perubahan iklim. Seperti survei-survei yang udah ada. Tapi saya pernah mensurvei 1.300 keluarga pekebun kecil di hampir 100 desa di Sumatera, Riau dan Sumatera Selatan. Saya nggak nanya perubahan iklim, saya tanya kekeringan, gagal panen, kebakaran. Itu di landscape risiko yang dibangun oleh WRI, itu ada di risiko yang menurut mereka paling tinggi, kemungkinan terjadinya, dan sekali terjadi dampak bagi mereka paling besar. Artinya kalau ditanya perubahan iklim, mereka nggak ngerti, nggak tahu perubahan iklim. Kalau tanya kekeringan panjang, gagal panen, itu sangat tinggi nih, gitu. Jadi masyarakat tergantung awareness-nya bagaimana. Kementerian-kementerian yang dekat dengan perubahan iklim dan isu lingkungan tentu mereka awareness-nya tinggi. Tapi kementerian yang tidak gitu, tentu awareness-nya lebih rendah, relatif lebih rendah. Tapi barangkali salah satu berkah dari COVID ini adalah orang mulai memikir dalam sebuah sistem, dalam sebuah kesatuan. Itu membantu banget kita untuk ngobrol soal lingkungan, ekologi, perubahan iklim dan seterusnya. Sangat membantu, karena kalau nggak ada itu, kita susah untuk membicarakan isu-isu itu. Nah, ini juga kesadaran itu mulai muncul. Bahkan ada yang mengambil langkah radikal. Recovery bonds nggak pernah terbayangkan sebelumnya akan dilakukan. Indonesia melakukan itu, pertama dalam sejarah. Sampai perlu Perpu mengganti undang-undang. Karena skala intensitas dramatisnya problem COVID ini. Nah, mudah-mudahan cara kita mendekati persoalan lingkungan, sektor berbasis lahan, sawit, batu bara, depresi sumber daya laut, gitu ya. Kita belum ngomongin virus yang dimunculkan dari laut. Ini baru virus yang dari hutan aja udah kelabakan kayak gini ya, Mbak ya. Ini yang dari laut jauh lebih besar, lebih parah. Cuman ditahan sama sistem ekologis, dia nggak muncul gitu. Ya. Maaf agak panjang, Mbak. Tidak apa-apa. Ya. Tony masih dalam waktu 10 menit. Terima kasih atas makasih. Sudah memberikan peluang-peluang ini untuk jangka ke depan setelah pandemi ini seperti apa begitu. Nah, saya ke Mas Hari Suryadi. Halo, Mas Hari. Mas Hari tentunya sudah agak asing lagi bagi kawan-kawan yang sebagian besar peserta di sini adalah jurnalis. Bagi yang belum kenal, saya akan memperkenalkan lagi. Mas Hari adalah jurnalis yang sudah berpengalaman selama lebih dari 25 tahun, spesialisnya pada jurnalisme lingkungan dan sains. Mas Hari tentu tadi apa yang dipaparkan oleh Mas Sony dan juga Mas Angga bisa menjadi membuka kita semua, dan ini juga pasti menjadi momen gitu ya Mas Hari, kesempatan begitu, termasuk juga bagaimana jurnalis bisa lebih menyuarakan isu-isu lingkungan begitu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Maaf videonya saya stop karena
rupanya ada warning internet connection is tidak terlalu bagus. Jadi saya bicara saja, ya. Jadi ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Sekarang ini sudah banyak tulisan mengenai COVID-19. Apakah itu laporan tiap hari, berapa yang sakit, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Itu semua ada, tiap hari ada di media, di TV semua. Yang tidak ada itu adalah laporan dari daerah, itu sangat minim sekali. Daerah maksud saya bukan kota-kota besar seperti Surabaya atau lainnya, tapi daerah yang betul-betul mungkin tidak pernah, mungkin mereka tidak pernah tahu ada kasus pandemi COVID-19 ini. Itu satu, ya. Semua disuruh stop. Pulang mudik tidak boleh, kemudian jalan keluar tidak boleh, kecuali ada kebutuhan khusus untuk kebutuhan dasar. Yang tidak berhenti itu adalah makan. Coba hitung, teman-teman yang bekerja dari rumah, apakah lebih banyak mengkonsumsi dibandingkan ketika belum ada pandemi? Kemungkinan besar ya. Coba tiap hari naik timbangan, berapa diukur? Naik gak timbangannya? Itu juga penanda kalau konsumsi kita meningkat. Tidak banyak liputan yang berhubungan dengan konsumsi. Apakah itu konsumsi energi? Apakah kita meningkat konsumsi energinya? Iya, karena kemudian tiba-tiba harus masak di rumah. Gasnya cepat habis karena masak di rumah. Sebelumnya kan banyak jajan di luar. Kecuali memang yang mengandalkan GoFood atau lainnya. Atau kiriman dari teman yang memasak sendiri dan kemudian mengirim makanan ke kita. Jadi, poin yang banyak yang belum diliput, yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan COVID-19, adalah satu, mengenai air. Konsumsi air kita juga meningkat. Mungkin nanti tagihan PAM, kalau yang berlangganan PAM itu akan meningkat. Kalau yang tidak berlangganan PAM mungkin tidak terasa itu meningkat. Karena sehari kita bisa cuci tangan puluhan kali. Belum lagi minumnya juga semakin banyak. Ya, jadi konsumsi air satu. Yang kedua, konsumsi pangan. Mungkin kita di kota besar tidak terlalu kebingungan untuk mendapatkan makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, ada. Asal masih punya cash, bisa makan. Tapi kita tidak tahu apakah petani itu masih nanam. Produsen ini masih produktif, memproduksi atau tidak. Itu tidak ada liputannya. Kemarin saya bersama Tempo membuat pelatihan Tempo Witness. Ada laporan dari daerah, sudah ditayangkan di Tempo Witness. Sawah itu tidak ditanami. Saya tanya, kenapa tidak ditanami? Karena tidak boleh bekerja petaninya. Mungkin bukan petani pemilik tanah, pemilik lahan, tapi mungkin buruh tani. Karena takut tertular. Lah, nanti kalau semua petani dilarang bekerja, nanti kita yang di kota makan apa? Mau makan import, beras, sudah nggak bisa import sekarang ini, nggak ada import. Siapa yang mau memberikan berasnya ketika mereka pun butuh pangan, negara-negara lain? Apakah Vietnam mau mengekspor berasnya ke Indonesia? Apakah Thailand mau mengekspor berasnya ke Indonesia? Menjadi relevan, menjelaskan apa bedanya food security dengan food sovereignty. Petani organik mungkin yang paling tenang sekarang karena dia memproduksi untuk konsumsinya sendiri dan yang berlebih baru dijual. Apakah memang ketika kita memasuki kemarau, ini kan akan memasuki kemarau, akan lebih ada tekanan lagi produksi pangan, karena akan berkurang banyak lagi hasil produksi pangan.
Yang biasanya langsung buka keran impor, sekarang mana mungkin lagi. Jadi paling tidak kita harus punya cadangan pangan lebih dari 5 bulan menurut saya. Tidak cukup lagi sebulan, 2 bulan cadangan pangannya. Itu 3 hal yang bisa menjadi topik liputan, yaitu liputan dari daerah, berhubungan dengan air, berhubungan dengan pangan. Biarkanlah persoalan COVID ini, teman-teman yang memang spesialisasi sains, itu bisa liputan penyakitnya bagaimana, meskipun masih banyak kurang penjelasan yang detail mengenai COVID-nya, tapi lebih banyak ke angka ini, itu. Nah, catatan untuk teman-teman yang terpaksa harus meliput COVID, yang belum pernah, yang tiba-tiba meliput COVID, kuncinya adalah cobalah kritis. Tidak mudah menangkap kemudian karena itu dari sumbernya pemerintah, karena dia punya gelar, lalu semua yang disampaikan benar. Tidak demikian. Kita harus kritis, tidak mudah percaya. Kalau tidak paham, jangan dibuat laporannya. Sampai paham dulu baru dibuat laporan. Saya ambil contoh masalah penyemprotan disinfektan. Seperti demonstration effect, semua kemudian nyemprot sana, nyemprot sini. Orang disemprot semua. Itu sesuatu yang tidak kritis karena, oh itu lagi ramai, ini ada nilai beritanya, mari kita muat. Ya, jadi saya usulkan kalau mau fokus liputan tadi, dari daerah diperbanyak, terutama yang berhubungan dengan air dan pangan, terutama produsen pangan. Nanti di Jakarta bisa backup mengenai kesiapan ketahanan pangan, apapun itu namanya. Intinya apakah negara dan petani, produsen pangan bisa memberi kita makan yang tidak memproduksi. Terima kasih. Nah, ini memang bisa menjadi pilihan-pilihan liputan yang bisa digali teman-teman lebih dalam, dan tentunya ini juga berkaitan langsung begitu ya dengan persoalan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan kita ke depannya. Nah, saya akan mulai dengan sesi untuk menjawab pertanyaan. Dari Mulyarta Nengah, ini untuk Mas Angga sebagai sosiolog, apa yang sebenarnya terjadi dalam penanganan COVID, karena sepertinya kebijakan atau langkah yang diambil itu justru merusak lingkungan. Ada 2 hal yang, kalau tadi saya balik lagi di presentasi saya cerita tentang Ulrich Beck, dalam kerangka teoritisnya dia tentang wabah atau tentang resiko yang terjadi sekarang. Ada 2 hal yang mungkin yang perlu disoroti. Pertama, bahwa resiko yang kita hadapi sekarang di masyarakat modern ini sesuatu yang tidak terukur, yang sifatnya global, tidak terbatas, dan sulit untuk dimengerti. Karena itu, tadi saya bilang, saya sempat cerita tadi ada semacam mosi tidak percaya. Jadi kalau menurut Ulrich Beck itu, kalau kita melihat pemerintah, masyarakat sekarang melihat pemerintah, itu istilahnya ada organized irresponsibility, atau ketidakbertahanjawaban yang terorganisir. Bukan karena pemerintah itu abai, tapi karena memang si masalah yang kita hadapi ini memang sangat sulit untuk dimengerti oleh siapapun, masuk oleh pemerintah. Jadi memang akhirnya kebijakannya kemana-mana gitu. Di kasus Indonesia mungkin di satu contoh, kalau kita lihat juga di kasus di Amerika Serikat itu pemerintah federalnya juga nggak jelas ini maunya arahnya kemana gitu. Itu isu-isu yang seperti itu. Yang kedua adalah tentang delegitimasi masyarakat ilmiah. Jadi masyarakat sekarang kita dipenuhi oleh informasi yang sangat-sangat beragam. Dan bahkan dari kalangan ilmiah pun juga informasi bisa sangat beragam, karena memang karakteristik dari dunia ilmiah adalah bahwa tidak semuanya pasti gitu kan ya. Dari studi, kemudian dibuktikan ini, kemudian disanggah oleh penelitian lain. Hal seperti itu ketika dipersepsi oleh masyarakat dianggap sebagai inkonsistensi dan ketidakpastian gitu di dunia ilmiah. Jadi sebenarnya harusnya kita ngapain nih dengan COVID? Ada yang bilang dia airborne, ada yang bilang enggak, dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang kondisinya saat ini
semuanya serba tidak jelas, dan memang dalam kondisi seperti ini masyarakat sipil, apalagi komunitas-komunitas seperti jurnalis di situ memang harus bersama-sama kalau tadi kata Mas Sony merestrukturisasi gitu, menjadi lebih refleksif dalam artian ya kita melihat informasi lebih kritis, kemudian kita membuat ruang-ruang alternatif baru, kita membuat solusi-solusi alternatif baru. Ya, satu lagi untuk Mas Angga, ini dari Mas Untung, ini merespon dari presentasi Mas Angga tadi. Apakah ini terkait dengan spesies invasif dan globalisasi yang sejak abad pertengahan sudah berlangsung? Seperti Christopher Columbus dari Spanyol ke benua Amerika itu membawa virus penyakit yang mematikan bagi warga asli suku Indian. Ada pendapat Mas, dan apakah lockdown bisa berupaya memotong pergerakan itu? Mas Untung, saya setuju kalau di titik ini sebenarnya masih belum ada suara yang pasti apakah ini memang disebabkan oleh spesies invasif atau memang masyarakat yang merambah ke hutan dan sebagainya. Ini masih diteliti lebih lanjut. Tapi saya setuju bahwa globalisasi itu punya dampak. Kalau tadi dari yang saya share tentang papernya Tony McMichael itu, dia melihat kalau globalisasi itu jadi memberikan pengaruh yang sangat besar. Interaksi masyarakat dengan hutan itu, dengan ekosistem alami itu selalu terjadi gitu. Ada pembukaan lahan baru dan sebagainya. Tapi ketika kita sangat terhubung di dalam masyarakat global ini dengan ekonomi global, dengan perjalanan internasional dan sebagainya, hal-hal yang harusnya sebenarnya bisa bersifat lokal itu bisa menyebar dengan sangat cepat gitu. Jadi kalau melihat yang studinya Tony McMichael itu memang ada tahapan. Kalau menurut Tony McMichael di era 500 sampai 1500 Masehi itu namanya era kontinental. Jadi penyakit itu meledak tapi di dalam batas benua tertentu. Saat itu memang fokusnya di Eropa. 1500 di masa imperialisme, kolonialisme, penyakit makin menyebar lintas benua karena perjalanan laut itu, lintas benua tadi oleh konquistador misalnya. Nah, di masa sekarang ini eranya ya itu tadi globalisasi udah sangat terhubung satu sama lain. Apakah lockdown secara teoritis memang memotong pergerakan itu, tapi dalam kondisi sekarang ketika penyakitnya sudah, apalagi idealnya lockdown itu dilakukan ketika sumbernya sudah dideteksi dengan jelas dan itu dibatasi supaya tidak menyebar gitu kan ya, kayak di Wuhan gitu. Dalam kondisi sekarang saya juga cukup agak ragu sebenarnya apakah lockdown itu ketika diterapkan yang memang tidak akan memperlambat mungkin ya. Tapi karena sekarang sudah sangat menyebar, sudah sangat terhubung dan kita memang sudah cukup telat untuk bicara lockdown, efektivitasnya mungkin agak dipertanyakan gitu. Terima kasih Mas Angga. Nah, saya ke Mas Sony ya, ada satu pertanyaan dari Mas Untung juga. Berapa persen sih keyakinan Mas Sony bahwa pasca COVID ini Indonesia akan beralih dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan begitu? Jadi kalau ditanya apakah emisi akan naik pasca COVID, otomatis akan naik. Alasannya sederhana, emisi itu dihasilkan dari struktur produksi emisi yang masih sama. Tidak ada yang berubah karena COVID kan. Dia cuma berhenti aja. Kayak kita ke Jakarta pasca COVID nanti, ya akan polusinya akan balik seperti level yang mendekati level yang ada sebelumnya. Karena tidak ada yang berubah pada saat COVID berlangsung. Yang mungkin berubah adalah cara kita memaknai itu. Cara kita melihat, kongesti jalan itu kita bekerja dari rumah, mungkin jadi lebih bisa dibayangkan sekarang. Kalau dulu mungkin cuma 1 hari dalam 1 minggu, sekarang udah minggu keberapa kita begini. Jadi makin mungkin dibayangkan sesuatu yang belum kita bayangkan sebelumnya. Sebetulnya yang dikhawatirkan sekarang adalah emisi tidak akan turun kalau respon kita terhadap COVID itu memperkuat produksi emisi yang sebelumnya. Contoh, stimulus dikasih ke perusahaan fossil fuel, batu bara, yaitu
bukan cuma dia akan naik karena tadi dia beroperasi dan naik emisinya gitu ya, mungkin balas dendam karena nggak berproduksi berapa lama gitu, tapi juga menyulitkan untuk kita memikirkan membangun atau mengorganisir ekonomi kita pasca COVID, terutama untuk sektor-sektor yang katakanlah intensif dari emisi gitu. Mumpung lagi masa baik untuk refleksi, kita perlu memikirkan mobilisasi yang kita lakukan saat ini, stimulus dan segala macam, itu sedapat mungkin diabdikan untuk mengorganisir kembali ekonomi kita. Kalau kemudian dia menguatkan yang kita khawatirkan dan dalam derajat tertentu penyebab atau menyumbang pada kemunculan COVID gitu ya, dengan perannya masing-masing gitu, ya tentu dia nggak banyak berubah, kita cuma akan seperti ini lagi dan seperti. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, tetapi itu pertanyaan yang politis, itu bukan sains. Kenapa stimulus diberikan kepada sektor-sektor yang intensif emisinya? Ya, anggota DPR mereka punya, di pemerintahan mereka punya, mungkin punya jurnalisnya sendiri, segala macam ya. Jadi mereka lebih terorganisir dibanding katakanlah yang mengharapkan perorganisasian yang berbeda dari itu. Nah, kembali ke soal keyakinan. Kalau keyakinan agama saya agak yakin, Mas Untung untuk bilang gitu. Tapi kalau keyakinan yang gini, saya nggak punya pendapat, nggak punya komentar. Karena yang saya bilang tadi, ada kemungkinan A, dia akan naik. Ada kemungkinan yang kalau kita tidak antisipasi, ya dia akan menguatkan sektor-sektor yang tinggi karbon misalnya, atau yang merusak hutan gitu ya. Dan itu kejadian, kalau kita lihat sejarah kita merespon krisis 98, kita lihat bagaimana mobilisasi sumber daya itu diberikan kepada siapa? Ya, ke mereka yang katakanlah paling efektif untuk mengalokasikan sumber daya itu. Waktu itu ya kelompok Orde Baru gitu ya, bisnis yang muncul pada saat itu yang kebetulan memang banyak merusak hutan waktu itu. Kalau kita lihat sejarahnya, ya akan ke situ. Nah, sekarang ini apakah akan ke situ? Saya tidak bilang tidak, tetapi ada kemungkinan untuk itu. Contoh, mobilisasi dari dana besar sekali, recovery bonds gitu ya. Itu kita apresiasi, pemerintahan itu memobilisasi sedemikian rupa, out of the box gitu ya. Tetapi untuk apa itu digunakan? Apakah itu untuk memastikan misalnya pekerja tidak dipecat atau upahnya tetap ada, atau digunakan untuk apa? Untuk beli stok baru gitu ya, beli stok lagi gitu ya, saham lagi dan seterusnya. Saya tidak melihat ke relasi-relasi yang mikro banget gitu. Orang gardening itu perlu penting, betul. Tapi sistemik gitu. Itu perlu lihat yang besar juga, jadi jangan diabaikan, kita lihat yang kecil-kecil, sekali lagi itu tidak dinafikan, perlu, tapi juga lihat ada persoalannya agak sistemik. Bicara transisi, bicara pembangunan rendah karbon, itu sangat sistemik. Dan itu beyond science. Terkait dengan science tadi, cara produksi pengetahuan, science itu cuma salah satu input saja. Science, dia bisa melihat kayak problem zoonosis tadi, tetapi kalau misalnya hal-hal tertentu dia memang lebih telat, seperti sudah disampaikan Mas Angga tadi. Kita tidak perlu menunggu sains untuk menentukan kita pakai masker atau tidak. Itu human nature banget. Informasinya terbatas, dia mempertahankan dirinya, dia akan pakai masker karena dia tahu menyebarnya paling mungkin dari bersin dan seterusnya gitu ya. Jadi dia akan pakai itu. Jadi nggak berdebat dulu pakai masker atau enggak. Dan itu terkait dengan risiko. Ketika kita tidak tahu, maka kita mencegahnya mending nggak tahu ya kita bikin aja. Kalau misalnya ternyata nggak, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi itu memang human nature. Makanya kalau saintis bilang probability-nya rendah. Nah dalam hal ini maka yang berkembang sekarang adalah post-normal science. Science pasca normal. Artinya saat ini sama pentingnya informasi sains dengan informasi teman-teman jurnalis, teman-teman masyarakat adat, teman-teman serikat buruh, dalam merespon hal ini. Tidak tepat kalau itu bersandar pada sains. Sains, kita lihat sekarang bagaimana berdebat di modeling. Itu beda model, beda hasilnya. Yang sama model, beda parameter, beda hasilnya. Kita nggak mesti nunggu mereka. Pada saat dia terkait dengan mobilisasi sumber daya, jangan kecewa kalau yang dapat itulah sektor yang tinggi karbon nanti.
Walaupun yang bayar jangka panjang gitu kita 50 tahun ke depan kita yang bayar, ikut membayarnya. Itu titipan saya untuk teman-teman jurnalis, mari kita lebih memperhatikan ini, di samping yang disampaikan Mas Hari tadi, tentang hal-hal yang menurut saya juga penting. Terima kasih Mas Sony, nanti kita akan memperdalam apa yang bisa dilakukan oleh komunitas ya, untuk merespon krisis ini dan bagaimana jurnalis bisa mendorong itu menjadi gerakan bersama begitu. Untuk Mas Hari ada pertanyaan dari Mbak Titi. Apa kabar Mbak Titi? Oke, ini kegelisahan ya dari Mbak Titi ketika tadi ide-ide yang sudah dilempar oleh Mas Hari soal penggunaan air yang pasti akan lebih banyak begitu ya, soal sampah, kemudian yang tadi sudah dimention soal penyemprotan disinfektan. Nah, misalnya nih kalau jurnalis menuliskan dampak-dampak lingkungan seperti ini, apakah ini kemudian tidak menjadi kontranarasi atas protokol pencegahan COVID-19 begitu? Saya yakin, 90% yakin, gaya hidup kita setelah ini selesai tidak akan berubah. Hanya sesaat saja ini kita berubah. Saya tuh sudah 15 tahun itu kerja dari rumah sebenarnya. Saya sudah berkurang carbon footprint dalam arti tidak travel ke kantor, hanya pergi kalau ada rapat, itu pun pakai kendaraan umum. Hanya yang belum bisa dikurangi adalah kalau harus ke daerah. Itu carbon footprint-nya tinggi. Tapi lifestyle itu tidak akan berubah. Saya tanya ke kawan-kawan, nanti kalau sudah normal, yang pertama kali mau kemana keluar? Boleh keluar. Pasti kebanyakan dalam kepala saya mau ke mall. Saya mau kemana lagi. Yang pasti ini saya harus ke salon ini, potong rambut ini belum. Itu lifestyle lama akan kembali. Disrupsinya ini hanya sebagian, hanya kecil sekali. Mungkin hanya sebagian orang yang kemudian berubah lifestyle-nya. Sebagian besar itu tidak akan berubah. Yang tidak berubah lifestyle-nya itu yang tinggal di kampung itu. Mereka tidak akan berubah. Dari dulu memang seperti itu, bekerja dari sawah, kemudian bekerja sana-sini, menjadi buruh kasar. Itu tidak akan pernah berubah. Saat ini mereka yang paling terancam. Ya. Terkait mengenai sampah, saya kira persoalannya pun tidak akan selesai karena COVID ini. Persoalan sampah masih akan berlanjut ketika konsumsi lifestyle kita tidak berubah. Yang ketiga, kalau kita liputan seperti ini nanti membuat orang khawatir, menurut saya khawatir itu akan membuat orang menjadi hati-hati dan berpikir ulang. Apakah bagaimana kita mempengaruhi, tadi saya bilang hanya 90%, saya yakin orang tidak akan berubah. Mungkin ada yang 10% berubah lifestyle-nya. Bagaimana tulisan-tulisan kita menginspirasi orang untuk berubah, misalnya, kantor sekarang masih bisa jalan kok ketika semua orang bekerja di rumah. Kenapa tidak dibuat misalnya pilihan untuk mereka? Seminggu itu boleh 3 hari kerja di rumah. Sisanya baru ke kantor. Atau silakan mau pilih kerja di rumah, nanti kalau ada rapat baru ke kantor. Nanti uang transportnya akan dikurangi misalnya loh ya. Itu bisa mendorong perubahan lifestyle. Jadi kuncinya bagaimana liputan kita itu bisa mendorong perubahan lifestyle. Yang sulit berubah adalah belief. Belief itu apa bahasa Indonesianya? Percaya atau kepercayaan. Agak susah, agak pas juga sebenarnya kepercayaan. Karena ketika orang ambil contoh mereka yang pulang dari Goa ketika ada acara di Goa itu, mereka merasa saya kebal kok, saya nggak sakit. Memang mereka tidak sakit, tapi mereka itu menyebarkan resiko ke orang yang beresikonya tinggi. Ketika seorang percaya A, ketika kita memberikan fakta, mereka akan mencari lawannya untuk memperkuat kepercayaan itu. Itu bagian komunikasi yang sulit. Sama juga seperti apakah ada pengaruhnya ketika laporan tiap hari dari
tugas gugus tugas ini melaporkan sekian ratus sudah sembuh. Itu kan yang pertama kali selalu disampaikan, sudah sembuh sekian ratus. Apakah itu akan mempengaruhi orang tidak khawatir? Enggak akan mempengaruhi angka itu. Mari buatlah laporan dengan cerita ada manusianya. Itu usulan saya. Jadi kuncinya, mari kita buat laporan yang berhubungan dengan lifestyle. Bisa loh kita ini kerja dari rumah, mengurangi carbon footprint kita. Bagaimana kita mengurangi konsumsi? Karena kita tidak banyak bergerak, mungkin energi yang kita butuhkan tidak banyak juga. Oke, satu lagi Mas Hari, ini seperti curhatan ya dari Mbak Mulyarta. Memang masalahnya koresponden atau teman-teman jurnalis di daerah bukan tidak mau menulis persoalan-persoalan seperti yang tadi Mas Hari sampaikan, tapi kendalanya karena memang teman-teman di daerah ini harus berhitung apakah ketika menulis ini medianya akan mengunggahnya atau mempublikasikannya gitu ya. Saya agak sulit menjawab ini karena situasi saya dengan teman-teman di daerah berbeda, walaupun saya pernah koresponden kurang lebih 6 bulan di Surabaya. Tapi begini, kalau saya selalu yakin, kalau saya buat liputan yang bagus, dengan cerita yang menarik, sesuatu yang penting dan belum pernah diliput sebelumnya, saya yakin sebagai freelance, saya kirim ke media manapun, mereka akan terima. Ya, jadi kuncinya, teman-teman ini banyak di daerah itu hanya straight news. Mari coba buat yang agak lebih panjang, dan kemudian kirim. Kalau media yang biasa teman-teman kirim tidak bersedia, ruginya mereka. Kirimlah ke media yang bisa memuatnya. Baik, tapi itu bisa menjadi solusi ya kawan-kawan. Tadi di tengah krisis di media juga, ini bisa dimanfaatkan peluang-peluang itu begitu ya, untuk diskusi tentang angle dan sebagainya. Nanti Mas Hari pasti akan menyediakan diri begitu ya, Mas Hari. Saya akan menuju ke pertanyaan berikutnya dari Adi. Adi menyinggung mengenai kedaulatan pangan tadi yang sudah di-mention begitu oleh Mas Hari. Kira-kira nanti ini Mas Angga mungkin bisa menjawab juga gitu ya, karena Mas Angga juga sekarang terlibat di komunitas-komunitas untuk pangan alternatif begitu. Nah, kira-kira cadangan pangan itu kita siapkan sampai kapan begitu ya? Dan apakah ini kalau untuk memperdalam pertanyaan mengenai pangan ya, krisis pangan di tengah pandemi ini apakah sesuatu yang kekhawatiran yang berlebihan atau tidak begitu? Apa yang terjadi di Indonesia saat ini, kita masih harus studi lagi. Mungkin teman-teman dari daerah juga bisa share lebih banyak apa yang terjadi di daerah gitu ya, dengan petani dan sebagainya. Saya coba berkaca kasus di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat udah banyak sekali pembahasan tentang keringkihan atau kerentanan dari sistem pangan mereka. Tidak harus global ya, artinya di Amerika sendiri, karena terjadi satu integrasi vertikal. Kalau kita bicara dari hulu sampai hilir, ada kontrak farming di petaninya yang kemudian siap melempar ke perusahaan kemudian akan menyediakan untuk supermarket, untuk horeca, hotel, restoran, kafe. Sistemnya sudah sangat efisien. Nah, sistem efisien ini dikritisi karena tadi yang saya sempat bilang tentang just-in-time supply chain. Pangan itu disediakan dalam jumlah yang pas saja, dalam waktu yang tertentu saja gitu. Itu efisien karena memang bicaranya ekonomi ya. Kalau makanan pangan ada berlebih ya nanti terbuang gitu. Tapi karena sangat efisien ini, ketika terjadi lonjakan permintaan, nah studinya katanya di Amerika Serikat itu 50% dari aktivitas pangan itu terjadi di luar rumah. Jadi artinya pangan yang ada tuh ya mereka beli di restoran, di kafe, dan sebagainya gitu. Ketika terjadi wabah ini, work from home, masyarakat tiba-tiba beli pangan, mengalihkan 50% aktivitas pangan itu ke rumah. Yang terjadi adalah supermarket habis. Tapi karena sistemnya itu sistemnya just in time itu, dia tidak bisa merespon dengan cepat ketika konsumsi meningkat, produksi
di sisi lain tidak bisa tidak bisa tersalurkan. Jadi fenomena yang terjadi di Amerika itu dua hal yang kontradiktif sebenarnya. Di satu sisi konsumen itu kekurangan makanan dari supermarketnya habis gitu ya. Di sisi lain produsen-produsennya, petani ini tidak bisa menyalurkan pangannya karena di tengah-tengahnya ini kolaps gitu atau tidak berfungsi gitu. Nah, menariknya di Indonesia kita punya rantai pasok yang bisa bilang tanda kutip kurang efisien. Kita punya banyak sekali jalur distribusi, ada yang memang jalurnya sudah cukup efisien lewat supermarket dan sebagainya, ada yang masih lewat pasar tradisional, tengkulak itu sangat banyak dan mereka tidak punya ikatan yang benar-benar kontrak gitu ya dengan petani ataupun dengan bandar. Jadi sebenarnya dalam pandangan saya masih ada resiliensi di sini, masih ada fleksibilitas di rantai pangan kita. Masalahnya memang di daerah dampaknya adalah dampak terkait dengan suplai bahan pangan ke daerah, bukan sebaliknya. Di daerah itu, kita ada banyak studinya yang bilang kalau masyarakat desa itu alih-alih sebagai produsen pangan, mereka adalah net consumer. Dalam artian, pangan yang diproduksi oleh petani-petani di daerah itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan konsumsi mereka, itu sebenarnya lebih tinggi konsumsinya. Sehingga ketika ada lonjakan harga di tingkat konsumen, harga lebih tinggi, bukannya mereka dapat untung dari margin penjualan gitu, tapi sebenarnya mereka harus menanggung biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu yang mungkin yang harus jadi yang perlu diperhatikan. Makanya sistem pangan lokal tadi Mas Hari sudah cerita gitu, sistem pangan lokal, organik, itu bisa jadi solusi. Tapi kita berharap sebenarnya ada diversifikasi. Kita nggak mungkin mengandalkan sepenuhnya dengan sistem pangan lokal. Sistem pangan lokal menurut saya penting dalam konteks ini. Kita juga perlu meninjau ulang, melihat ulang si rantai pasok kita seberapa fleksibel terhadap krisis ini. Mungkin dari saya itu, Mbak Ika. Oke, bagaimana komunitas bisa menjawab ini, Mas? Komunitas lingkungan kampung, di desa, begitu ya, untuk merespon potensi krisis yang mungkin akan terjadi ke depannya di tengah pandemi yang kita tidak tahu, begitu ya, kapan selesai. Dan mungkin dengan ide-ide untuk bagaimana komunitas bersiap ini bisa menjadi angle-angle liputan yang bisa didorong oleh teman-teman, terutama di daerah yang di situ ada basis-basis petani begitu. Jadi memang yang saya pahami di beberapa daerah gitu, komunitas petani, mereka punya cara sebenarnya untuk bisa resilient ya, untuk bisa adaptif. Mereka punya lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan subsisten, pasar lokal mereka bisa berfungsi. Dan kalau saya dengar juga pernah baca beritanya di Jogja itu, di desa itu mereka udah mulai nyiapin lumbung pangan gitu. Yang sudah berjalan cukup lama, misalnya masyarakat Cipta Gelar di Kasepuan Cipta Gelar itu mereka punya leit gitu, misalnya leit sijimat, leit komunal, lumbung komunal yang bisa mereka manfaatkan kalau ada masalah, ada krisis seperti ini. Jadi sebenarnya kearifan lokal di desa itu sudah cukup ada, selama tidak tergerus oleh roda perekonomian itu. Saya khawatir misalnya masyarakat desa yang didorong untuk produksi massal, cash crop gitu ya, high value crop, misalnya kopi atau kelapa sawit, yang mereka nggak punya lagi lahan untuk bercocok tanam untuk kebutuhan mereka. Isu kedaulatan pangan itu bukan cuman Indonesia sebagai negara bisa memproduksi pangan sendiri, tapi justru di kantong-kantong kecil komunitas ini yang harus cukup punya kemandirian dan kedaulatan untuk bisa menghasilkan pangan mereka sendiri gitu. Kalau di kampung kota pendekatannya pasti akan berbeda juga ya, Mas Angga? Ya, betul. Kampung kota agak berbeda. Kalau yang saya pahami misalnya di Bandung gitu misalnya, dengan komunitas organik atau 1000 kebun, masih bisa memanfaatkan lahan, tapi sebenarnya lahannya sangat terbatas. Dan tadi mungkin saya agak sedikit mengkritisi apa yang terjadi dengan komunitas organik misalnya atau 1000 kebun. Kesan yang terbangun adalah itu elitis, karena memang masyarakat kelas menengah yang lebih punya privilege gitu, masih punya lahan, masih punya waktu untuk bercocok tanam di kebunnya, itu mungkin masih bisa masih bisa menghasilkan pangan. Tapi kita juga pernah melakukan studi masyarakat miskin di perkotaan yang
mungkin punya lahan tapi mereka udah nggak punya waktu untuk bisa bercocok tanam. Mereka basicnya bukan petani gitu. Jadi mereka sangat bergantung bukan pada lahan mereka untuk menghasilkan pangan, tapi pada ekonomi informal, pada pasar tradisional, pada warung-warung kecil. Itu sebenarnya yang diharapkan bisa mensupport mereka. Jadi ya tadi saya bilang diversifikasi atau variasi dari sistem itu akan membantu untuk menjaga fleksibilitas dan resiliensi dari sistem pangan kita. Terima kasih Mas Angga. Saya ke Mas Sony lagi, Mas. Ada pertanyaan dari Kakak Noni. Sekarang kita melihat pemerintah, narasi-narasi yang dibangun sejak awal, sejak Februari begitu ya, lebih banyak bagaimana pariwisata begitu ya, yang mendapatkan insentif atau memperoleh keistimewaan begitu ya untuk mendorong pulihnya perekonomian. Bahkan ini pandemi belum selesai, Jokowi juga sempat menyatakan bahwa nanti pariwisata Indonesia pasti akan banyak diserbu ketika pandemi ini selesai. Nah, dari situ kita melihat pilihan wisata itu menjadi salah satu pilihan ekonomi yang akan didorong setelah pandemi selesai. Kalau menurut Mas Sony seperti apa? Mungkin ini waktu yang baik untuk mulai memikirkan wisata jenis apa yang kita butuhkan. Apakah yang high impact gitu ya, yang semua orang pergi ke satu tempat, nggak bisa kita menikmati wisatanya lagi gitu ya. Atau kombinasi dari misalnya, kayak kalau di Paris gitu ya, kalau kita pergi ke Louvre, saya nunggu hari yang dimana dia gratis Mbak gitu ya, masuk ke Louvre gitu ya, bisa gitu. Tapi ada yang dia berbayar, mahal. Mungkin bisa diatur seperti itu. Pengalaman di Louvre, di Paris ini juga dilakukan oleh misalnya teman-teman kita di Taman Nasional Louvre, di bawah tuh yang di Sumatera Utara, di Karo gitu ya, di Tangkahan. Ada hari-hari tertentu di mana dibuka luas gitu untuk wisman gitu ya, wisatawan Nusantara, tapi ada hari-hari tertentu dia cuman untuk wisatawan tertentu tuh untuk mengurangi tekanan terhadap daerah wisata. Gitu. Jadi ada sejumlah wisata yang bisa kita pikirkan dalam masa refleksi ini, gitu. Merenung benar nggak yang kita lakukan. Wisatanya massal seperti sekarang, gitu ya. Orang pulang wisata tempat wisatanya rusak, orang yang berwisata juga nggak naik tingkat gitu dari segi spiritualitas, gitu ya. Mungkin perlu dipikirkan kembali gitu. Termasuk dengan misalnya skema-skema insentif apa yang diberikan untuk sektor-sektor tertentu gitu ya. Apakah dia akan seperti yang lalu? Saya kira narasi wisata kita masih narasi sebelum COVID ya. Mudah-mudahan sejak ada COVID ini orang jadi lebih bisa merenung gitu. Pandemi ini kan akhirnya membuat sejumlah negara itu mengendurkan komitmennya begitu ya untuk mengatasi krisis iklim gitu. Misalnya di Ceko itu meminta Uni Eropa itu meninggalkan climate bill-nya, kemudian Cina itu memperpanjang waktu tenggat gitu ya bagi perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan. Amerika Serikat juga kita tahu tidak akan menghukum perusahaan yang gagal mematuhi persyaratan lingkungan selama pandemi. Jadi kira-kira nih ini ke depannya apakah komitmen ini untuk mengatasi krisis iklim benar-benar bisa diwujudkan, apalagi konferensi iklim juga ditunda begitu ya. Apakah ini akan kembali lagi dari nol untuk meminta komitmen ini atau seperti apa peluangnya begitu? Makasih Mbak Ika. Jadi kalau negara-negara yang disebutkan tadi itu memang tanpa COVID pun mereka memang nggak terlalu mau patuh gitu dengan komitmen terhadap perubahan iklim. Jadi kita anggap itu salah satu kelompok aspirasi lah yang memang nggak memenuhi. Tetapi di kelompok yang lain juga, terutama dalam kaitannya COVID ini, menguat keinginan orang untuk lebih serius memperhatikan hal-hal terkait perubahan iklim gitu, terkait konservasi sumber daya atau ekosistem, termasuk habitat. Kalau
kalau kita baca tulisan-tulisan The Guardian atau jurnalisme yang di luar gitu, yang katakanlah yang punya concern dengan isu lingkungan, mereka cukup aktif sebetulnya menuliskan kaitan antara COVID dengan tadi yang penyebabnya gitu ya, atau kemungkinan dia memfasilitasi pandemi dan seterusnya. Jadi saya kira tetap ada kita perlu antisipasi kemunculan aspirasi baru yang lebih kuat dari sebelumnya untuk orang makin serius memenuhi target perubahan iklim itu, stabilisasi iklim gitu ya. Kalau kemudian COVID-19 ini dramatis dalam hidup mereka, itu yang saya bilang di awal tadi, mungkin orang bisa mulai mengapresiasi kalau climate change dampaknya itu mulai terjadi. Cuma climate change ini kan agak berbeda dengan COVID, karena saya bilang tadi, dia kayak dipercepat gitu ya, jadi dramatis banget. Ya. Kalau climate change kan dia kayak dulu saya memahaminya, nanti ada kayak kiamat gitu ya, terus dunia rusak gitu, kemudian karena climate change. Ternyata mungkin analogi yang lebih tepat gitu ya, dia kayak, kalau kita pinjam Michael Mann gitu, salah satu leading scientist untuk Earth Science, dia bilang, kita kayak jalan di ranjau sebetulnya. Beruntung kita injak ranjau kecil, kalau sial dapat injak ranjau yang ukuran besar gitu ya. Dan kita nggak tahu kapan kita injak itu. Jadi climate change mungkin rada mirip itu. Kita nggak tahu efeknya, tapi kita tahu kita mungkin menginjak itu karena kita lagi jalan di daerah yang rawan ranjau itu. Kalau diapresiasi sedemikian rupa, maka saya mengantisipasi orang juga mungkin rada berubah lah. Orang rada lebih mau mikir, kita lebih serius lah dengan climate change. Dan antisipasi juga karena tadi yang disinggung sedikit oleh Mas Angga, tapi dalam konteks Risk Society adalah sejak Donald Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, dan gerombolannya, kan sains dibully tuh. Sekarang COVID, orang balik lagi ke sains gitu, ke evidence, setidaknya ada apresiasi. Nah, kalau itu sebagai modality, maka kita berharap orang juga mulai mengapresiasi climate science. Jadi kalau dulu ada yang bilang, climate change itu hoax gitu ya, orang sering bilang, kayaknya enggak deh. Dia kalau bilang dulu hoax, COVID hoax, banyak yang mati. Jadi antisipasi juga perkembangan baru gitu yang muncul dari hal-hal seperti itu. Nah kalau ditanya berapa persen, mana yang besar, itu saya nggak tahu gitu. Hanya untuk kita antisipasi aja bahwa ada kemungkinan itu. Saya berlanjut lagi ke Mas Hari, ada pertanyaan dari Rinda Sirait. COVID-19 ini kerap dikaitkan dengan potensi zoonosis. Di sisi lain, media sosial kita itu kan masih diwarnai beberapa begitu ya, ada aksi pamer satwa liar, jadi peliharaan di rumah, kemudian persoalan perburuan satwa, kemudian perdagangan satwa ilegal. Bagaimana nih, apakah ini juga bisa menjadi angle yang bisa di-highlight teman-teman soal perlindungan satwa liar ini di tengah pandemi COVID ini? Iya, saya kira ya bisa, itu bisa sekali karena ada riset menemukan 6 jenis coronavirus dari kelelawar. Itu kalau membuat tulisan di Minahasa, itu akan menarik. Kebiasaan mengkonsumsi paniki itu bagian dari meningkatkan terjadinya perpindahan virus dari satwa ke manusia. Pandemi Ebola, pandemi, kemudian SARS-1 dan SARS-2, termasuk juga MERS, itu kan dari satwa. MERS dari unta, dan flu burung dari burung, meskipun tidak penyebaran tidak antara manusia ke manusia, flu burung lebih bisa diminimalisir, tapi kasus yang sekarang ini yang paling berat, dan mutasinya memang agak lambat. Kalau saya baca beberapa referensi, untuk SARS-CoV-2 ini mutasinya lebih lambat, tapi paling tidak ada banyak virus yang kita tidak ketahui ada di satwa, termasuk di satwa peliharaan di rumah, apakah yang liar maupun yang tidak liar, itu mengandung banyak virus dan bakteri.
apakah kemudian orang-orang yang biasa memelihara satwa eksotis ini mau mengubah gaya hidupnya? Kalau ada keluarga yang meninggal karena COVID-19 ini, mungkin dia akan melepas semua satwa liarnya itu atau menjualnya, atau kemudian berubah, dia tidak mau lagi. Nah, bagaimana kita mendorong hal yang seperti itu? Jurnalis punya tantangan juga. Jadi coba, ini ide bagus, kalau teman-teman di daerah coba diidentifikasi, apakah ada kebiasaan mengkonsumsi satwa, terutama mamalia. Kalau bukan mamalia, mungkin jenis virus atau bakterinya agak sulit berpindah ke manusia. Tapi sesama mamalia, mereka akan lebih mudah terjadi zoonosis itu. Jadi diidentifikasi buat liputan. Ya, bagaimana mendorong kolaborasi antara jurnalis, kemudian saintis dan NGO untuk lebih meningkatkan isu lingkungan ini di tengah momen pandemi COVID-19 ini, Mas? Iya, jadi coba kalau ada 5 proposal dari 5 daerah berbeda, mengusulkan ide yang sama, meliput kebiasaan memelihara satwa liar dan mengkonsumsi satwa mamalia, meskipun mungkin tidak liar, itu diajukan ke Ekuatorial, maka Ekuatorial akan punya liputan yang cukup luas, lengkap mengenai isu itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Retno, Mas Hari. Bagaimana kemudian jurnalisme bisa didorong gitu ya untuk mengubah lifestyle terkait pangan alternatif, misalnya umbi-umbian, begitu ya, sagu, dan sebagainya begitu. Coba mengontak teman-teman aktivis kedaulatan pangan. Ada, saya kira ada banyak. Dan juga ilmuwan-ilmuwan pangan yang bisa menjadi narasumber untuk liputan itu. Terima kasih Mas Hari. Seluruh pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber. Kita masih punya 15 menit ini akan saya pakai untuk semua narasumber memberikan closing statement-nya sebagai penguat. Bagaimana sih supaya awareness begitu ya terhadap persoalan lingkungan dan krisis lingkungan yang terjadi saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini lebih memiliki daya jangka panjang begitu. Jadi tidak sesaat saja begitu. Silakan Mas Sony, kemudian Mas Angga, dan terakhir ke Mas Hari. Apa yang kita alami hari-hari ini mudah-mudahan jadi kesempatan refleksi yang baik untuk mulai mengaitkan begitu kenapa COVID, kenapa kita harus menjalani kehidupan seperti ini di masa COVID gitu ya, dan seterusnya dalam kaitannya dengan apa yang kita lakukan sebagai orang per orang atau secara bersama-sama terhadap lingkungan yang kita tinggal atau lingkungan di mana kita terkait. Pangan kita diambil dari mana, itu contoh terkait. Refleksi itu akan baik, akan ideal, kalau ada juga pasokan informasi yang coba menautkan hubungan-hubungan tadi. Nah, informasi seperti itu, paparan atau gambaran, ilustrasi seperti itu tentu area di mana, ranah di mana teman-teman jurnalis akan sangat berperan. Saya kira itu aja, Mbak. Saya pikir saat ini komunitas-komunitas yang peduli tentang isu-isu lingkungan, isu-isu pangan lokal, isu-isu sustainability, keberlanjutan itu sudah ada. Masih kecil, tapi makin kesini makin tumbuh. Dari pengamatan saya misalnya dalam beberapa tahun kebelakang ini di Bandung, pertumbuhannya cukup perlahan tapi cukup signifikan. Nah, COVID ini memberikan kesempatan sebenarnya karena diskusi-diskusi di grup itu sekarang semakin mengerucut ke bagaimana komunitas-komunitas kecil ini bisa memberikan solusi. Saya sebagai ilmuwan, sebagai saintis, peneliti, harus punya keberpihakan. Dan kita juga sebenarnya sedang mendorong teman-teman di lingkungan ilmiah untuk punya keberpihakan terhadap isu-isu sustainability. Dan momentum ini jadi satu momentum yang pas. Teman-teman jurnalis juga saya sangat senang melihat ada Society of Indonesian Environmental Journalists ini
kita bisa sinergi bareng-bareng, dan teman-teman komunitas lokal juga sangat menunggu sebenarnya pasokan-pasokan informasi dan penguatan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ini momen yang pas, kita mungkin lewat 2 bulan atau 3 bulan, mungkin momennya udah hilang. Jadi kita manfaatin ini sebenarnya untuk terus jalan bareng-bareng gitu. Ada 2 hal. Pertama, coba kita fokus liputan ke lifestyle yang berubah sama sekali, disruption lifestyle yang biasa sebelumnya. Coba ditanya, kenapa sih mereka terpaksa berubah? Dan kemudian yang kedua adalah, mari kita dorong melalui tulisan-tulisan dan cerita-cerita kita, supaya lifestyle ini tidak berubah. Misalnya, ambil contoh, bisa tidak wawancara beberapa perusahaan dan bertanya, apakah dengan gaya bekerja dari rumah itu mengurangi produktivitas apa tidak? Kalau kira-kira tidak, mungkin tidak. Nanti sesudah COVID-19 pandemi ini berlalu, apakah mereka bersedia juga untuk memberi kesempatan karyawan yang tidak harus ke kantor bisa bekerja dari rumah. Jadi bisa mengurangi carbon footprint-nya. Jadi karena liputan lifestyle ini pasti selalu akan menarik. Ya. Sesekali bolehlah dikaitkan dengan COVID-19 dan juga bagaimana COVID-19 ini bisa mengubah lifestyle kita. Itu dari saya. Terima kasih. Untuk efektivitas dari lanjutan diskusi ini, makan saya Joni, Sekjen dari ECJ yang saat ini sedang mengoperasikan sebagai host, dan berhubung memang kita memang sudah di penghujung waktu, dan terima kasih untuk kepada para narasumber, Mas Hari, Mas Sony, dan juga Mas Angga yang sudah memberi paparan dan perspektifnya dengan baik dari tadi kepada semua. Yang di sini perlu kami sampaikan, tidak hanya jurnalis, baik anggota dan non-anggota ICJ, tapi diskusi ini juga diikuti oleh teman-teman dari kampus dan segala macamnya. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan kepada teman-teman peserta semuanya. Insya Allah kami berusaha untuk menyajikan diskusi-diskusi lanjutan dengan tema-tema yang tentunya tidak kalah menariknya. Terima kasih buat semuanya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.